Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan semoga kalian semua sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran meskipun daring, selalu menjaga kesehatan, dan tidur yang cukup serta makan yang cukup. Jangan lupa juga untuk selalu berolahraga ya meskipun di rumah. Untuk minggu lalu kita sudah ulangan tengah semester ya. Kalian mungkin ada bayangan kira-kira tuntas atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti tidak tuntas, kemungkinan mengulang. Dan kalau misalnya sudah tuntas pun, jangan lantas menjadi puas dan kurang untuk belajarnya, tetapi justru kalian harus lebih fokus juga untuk meningkatkan nilai kalian pada saat ulangan akhir semester ya. Oke, yang tidak tuntas juga harus tetap semangat kalaupun nanti nilainya tidak mencapai KKM ya, ataupun tidak melebihi KKM. Oke, minggu ini kita akan masuk ke bab 3. Bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Coba kalian perhatikan di sini ada gambar. Kegiatan apa yang sedang dilakukan para siswa di gambar tersebut? Ya, di sini kita bisa lihat siswa tersebut sedang minum, ya, sedang mengkonsumsi minuman. Jadi peran ketiga siswa ini adalah sebagai konsumen. Di dalam bab 3 ini ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai ya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjabarkan kegiatan ekonomi dengan runtut. Kemudian, siswa mampu menghitung tingkat kepuasan konsumen dengan tepat. Yang selanjutnya, siswa mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu membedakan jenis-jenis sektor ekonomi di dalam melalui circular flow diagram dengan tepat ya. Oke. Nah, itu adalah 4 tujuan yang diharapkan mampu tercapai di dalam bab 3 ini. Nah, di dalam bab 3 ini sendiri atau peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini dibagi mencakup 2 hal. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dan yang kedua adalah pelaku ekonomi. Kita lihat dulu untuk yang kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan pelaku ekonomi meliputi rumah tangga konsumen atau RTK, kemudian rumah tangga produsen atau RTP, kemudian rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, itu semua adalah sektor-sektor ekonomi yang akan digambarkan melalui circular flow diagram. Oke, kita lihat dulu untuk yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi. Di bab 1 dan bab 2 kita sudah bahas ya. Di dalam kegiatan ekonomi itu pasti akan melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masih ingat apakah itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi? Kita lihat dulu. Yang pertama, untuk kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan atau jasa. Nah, di sini ada 4 faktor yang mendukung kegiatan produksi tersebut. Yang pertama, faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor produksi keahlian usaha. Nah, 4 hal itu yang akan berperan di dalam proses produksi. Di dalam produksi itu sendiri, seorang produsen juga akan menerapkan teori-teori produksi. Yang pertama adalah teori produksi jangka pendek, dan yang kedua adalah produksi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengefisiensi biaya maupun waktu.
Nah, untuk itu seorang produsen juga akan menggunakan konsep di dalam menghitung biaya produksi. Ada beberapa rumus di sini, kalian bisa lihat. Yang pertama, untuk menghitung biaya total atau total cost atau TC. TC adalah FC ditambah VC, di mana FC adalah fixed cost dan VC adalah variable cost. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. AFC sama dengan FC dibagi Q. Ya, AFC sama dengan FC dibagi Q atau fixed cost dibagi quantity. Kemudian, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. AVC sama dengan VC dibagi Q. Ya, average variable cost sama dengan variable cost dibagi quantity. Oke, lanjut biaya total rata-rata atau average cost atau AC. AC sama dengan AFC ditambah AVC atau AC sama dengan TC dibagi Q. Kemudian biaya marginal atau marginal cost atau MC. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Itu adalah rumus-rumus yang digunakan di dalam konsep biaya produksi. Kita masuk ke contoh soal. Perusahaan konveksi milik Andi memproduksi pakaian sebanyak 500 unit. Dalam proses produksi, perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 15 juta. Kemudian, biaya variabel sebesar 25.000 untuk tiap potong. Perusahaan tersebut mampu menjual pakaian sebanyak 450 potong dengan harga 75.000 per potong. Berapakah besar laba perusahaan konveksi tersebut? Nah, karena ditanya laba, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu berapakah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan berapakah biaya yang berapakah total keuntungan total penjualan yang diperoleh seorang produsen. Kita lihat dulu yang pertama, kita cari dulu yang pertama adalah TR, kemudian TC. TR adalah total revenue atau total penerimaan, yaitu caranya adalah P dikali Q, di mana P adalah price atau harga dikali jumlah atau quantity. Harga untuk penerimaan, di sini kalian bisa lihat, penerimaannya adalah 75.000 dikali 450. TR-nya adalah 33.750.000. Jadi total penerimaannya atau total revenue-nya 33.750.000. Kemudian kita hitung TC-nya, total cost-nya atau biaya totalnya. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Ya, TFC ditambah TVC. Kita cari dulu TVC-nya itu. Caranya adalah AVC dikali Q. Ya, kemudian kita masukkan TFC-nya adalah 15 juta ditambah AVC kali Q. AVC-nya adalah 25.000 dikali 500. Kemudian 15 juta ditambah 12.500.000 ini diperoleh. Ini 12.500.000 ini diperoleh dari 25.000 kali 25.000 kali 500. Hasilnya adalah 12.500.000. Kemudian ditambahkan dengan 15 juta. Hasilnya adalah 27.500.000 ya. Oke, setelah itu baru TR kita kurangi dengan TC-nya. Lihat laba yang diperoleh. Jadi TR-nya 33.750.000 dikurang TC-nya 27.500.000 sama dengan 6.250.000. Ya.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan ekonomi berikutnya, yaitu distribusi. Sudah dibahas di bab 1 dan bab 2 ya. Sini hanya diingatkan kembali bahwa distribusi itu didukung oleh faktor pasar, faktor barang, perusahaan maupun kebiasaan dalam pembelian. Nah, di dalam distribusi sendiri dikenal juga mata rantai ya, mata rantai produksi ya, di mana untuk distribusi barang yang pertama dari produsen, kemudian langsung ke konsumen. Kemudian bisa dari produsen, kemudian ke pengecer dan ke konsumen. Atau produsen ke pedagang besar, ke pengecer, kemudian ke konsumen. Atau produsen ke agen, kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Atau yang terakhir, produsen ke agen, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, kemudian ke konsumen. Yaitu namanya mata rantai produksi. Kemudian di sini juga konsumsi sudah dibahas ya, bahwa tujuan dari konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang kedua untuk mencapai kepuasan kepuasan optimum. Dan faktor-faktor mempengaruhi konsumsi ada harga barang dan atau jasa, kebiasaan konsumen, harga barang, substitusi, dan adat istiadat serta pendapatan. Jadi terkadang memang pendapatan itu berpengaruh ya, semakin tinggi pendapatan itu juga bisa membuat seorang konsumen ingin terus menambah konsumsi suatu barang. Oke. Nah, di sini makanya dilihat di teori kardinal, ada namanya teori kardinal dan teori ordinal. Kalian bisa pahami bahwa teori ordinal itu tingkat kepuasan konsumen yang dapat mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan tetapi dibandingkan. Sedangkan teori kardinal itu bisa dilihat melalui hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Sudah untuk materi minggu ini ya. Nah, tugas kalian adalah cari apa itu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Itu tugas yang pertama. Ya. Yang kedua, tugas kedua adalah kalian kerjakan seperti contoh soal. Kalian hanya ganti P-nya, price-nya ini ganti 90.000. Kemudian Q-nya 450 diganti untuk Q-nya tetap kalian hanya ganti P-nya saja 75.000. Kemudian yang perlu kalian ganti lagi adalah di sini AVC-nya. AVC-nya ganti 50.000 ya. Jadi ulangi, yang kalian ganti adalah P-nya menjadi 90.000, kemudian AVC-nya menjadi 50.000. Yang lainnya tetap. Kirimkan jawaban kalian, Ibu tunggu paling lambat jam 1 siang. Ya, kirimkan melalui portal DIP. Paling telat-telatnya Ibu tambahin paling telat di jam 13.30 ya. Oke, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.